kita buka ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya ibu-ibu, yang seharusnya di pekan kedua, namun di bulan ini saya meminta dipindah ke pekan ketiga ya. Karena qadarullah wa masyafa'al. Di pekan kedua kemarin suara masih tersimpan ya. Suaranya masih tersimpan, belum keluar. Alhamdulillah ala kulli hal diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sakit ya. Dan alhamdulillah di pagi yang mulia ini, walaupun sebenarnya ya suara masih belum maksimal, namun insyaallah sudah terdengar dengan jelas ibu ya, insyaallah. Baik ibu rahimakumullah, di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan bersama-sama ya melanjutkan kembali kajian kita yang insyaallah sudah kita rutinkan. Dan kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya kita masuk di bab ke-9, bab at-tasi' ya, bab yabur walidayhi ma lam yakun maksiatan. Bab yabur walidayhi, yakni bab kewajiban berbakti kepada kedua orang tua malam yakun maksiatan, namun dengan syarat ya, berbakti taat kepada kedua orang tua selama bukan masalah atau perkara maksiat. Jadi kewajiban kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua dengan catatan bakti dalam ketaatan ya, bukan dalam kemaksiatan. Di bab ini muallif rahimahullah taala, al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan ada beberapa dalil, yakni ada 3 dalil 3 dalil. Dan alhamdulillah kita sudah merampungkan atau membacakan dalil yang pertama yang beliau sampaikan. Dalil yang pertama di antara 3 dalil ini adalah yang menyebutkan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 10 wasiat
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkan kepada seorang sahabat mulia namanya Abi Darda, ya, Abu Darda, yang mengatakan bahwa ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in, telah mewasiatkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tis'in. Berapa tis'in, Ibu? 9 perkara. Ya, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada seorang sahabat mulia namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan 9 wasiat. Ya, kita bereview sebentar Ibu ya agar bersambung. Yani wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang pertama adalah qala sallallahu alaihi wasallam la tusyrik billahi syai'a, yakni agar menjauhi perbuatan apa? Kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam sesembahan. Dan ini perkara yang besar, ibu-ibu rahimakumullah. Kebalikan syirik apa? Tauhid. Artinya ketika Nabi SAW menyatakan la tusyrik billahi syai'a, ya, artinya Nabi SAW mewasiatkan kepada kita, kepada Abu Darda dan kita semua agar memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadangkala Nabi SAW itu menyampaikan sesuatu dengan dibalik, Ibu. Jadi kalau Nabi mengatakan la tusyrik billahi syai'a, artinya juga Nabi juga menganjurkan agar kita bertauhid. Ya, kalimatnya kebalikannya yang disebutkan, jangan berbuat syirik. Artinya harus atau menganjurkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid merupakan pokok dari agama kita ini, Ibu rahmakumullah. Dimana kalau kita bahas mengenai apa namanya? Salah satu kitab tauhid, ya, yang dikarang oleh, yang ditulis oleh para ulama. Tauhid merupakan masalah pokok dalam agama kita ini, Ibu. Di sana ada pembahasan mengenai makna tauhid, kedudukan tauhid, keistimewaan orang yang bertauhid, konsekuensi orang yang bertauhid, dan ancaman bagi orang-orang yang menyelisih tauhid. Dan ini perkara besar, ya. Bahkan kalau kita baca keterangan hadis-hadis Nabi SAW, begitu juga para ulama tentang keutamaan tauhid atau syarat di antara ibadah, ya, syarat di antara ibadah diterima itu tauhid. Apa itu, Ibu? Tauhid ikhlas, ya, itu kan tauhid, meniatkan hanya kepada Allah. Tanpa adanya tauhid, ibadah tidak akan diterima. Nah, oleh karena itu besarnya perkara tauhid ini, Nabi SAW sampai mewasiatkan la tusyrik billahi syai'a, sekalipun ada konsekuensinya. Wa in quti'ta au hurrikta, sekalipun, ya, engkau dipenggal lehermu, ya, dipenggal lehernya, atau hurrikta, atau dibakar, artinya disiksa, tauhid tetap dipegang, ya, tauhid tetap dipegang. Masya Allah, ini
Di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, wala tatrukanna as-shalah al-maktubah muta'ammidan. Jangan sekali-kali meninggalkan salat 5 waktu muta'ammidan, secara sengaja. Karena mungkin ada orang-orang yang meninggalkan salat itu ya tidak sengaja karena lupa. Kalaupun nanti ada kaidah lain lagi ya, kalau lupa berarti dia harus mengqadha ketika dia ingat. Pernah tidak ibu lupa sholat, saking sibuknya ibu ada acara ya, ada acara sunatan, nikahan anak gitu ya, saking sibuknya ibu lupa belum sholat duhur gitu ya. Iya, ingat-ingat pas kapan bu? Besoknya ya, besoknya. Jadi sahwan dia ya, sahwan atau lupa, sahwi itu artinya lupa ya. Pas waktu ibu besoknya dia ingat-ingat kembali, oh iya kemarin kan aku belum sholat. Nah maka kapan sholatnya? Ketika ingat. Dan kalau lupa dihukum tidak? Insya Allah tidak. Yang penting lupanya jangan pura-pura. Ada yang lupa tapi pura-pura? Ada. Aku lupa. Walaupun sengaja dia bilang lupa. Kalau lupa tidak apa-apa. Rufi al-qalam, diangkat pena, tidak dicatat sebagai kesalahan. Ya. Kemudian juga kemarin kita sebutkan ada yang boleh tidak melaksanakan sholat, tapi walaupun sengaja. Selain lupa juga apa? Gila ya, hilang akal. Kemudian juga sobiyun. Apa sobiyun? Anak kecil ya. Iya, itu boleh meninggalkan walaupun sengaja bu. Kalau anak kecil meninggalkan sholat 5 waktu walaupun sengaja, belum dicatat sebagai dosa karena belum terkena kewajiban. Kalau kita kan sudah besar. Begitu juga kita tidak hilang akal ya. Nah, yang di sana ketika ada seorang yang meninggalkan sholat secara sengaja, wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Di sini ancaman. Barang siapa yang meninggalkan karena sengaja, maka lepasnya dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Artinya darahnya jadi halal, faliyudzubillah. Kalau dia meninggalkan dengan sengaja karena kufur, mengingkari kewajiban sholat. Karena ada beberapa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat bukan karena ingkar dengan kewajiban, tapi karena malas, maka hukumnya berbeda. Kemudian juga Nabi SAW mewasiatkan wala tashrabannal khamra, tidak boleh meminum minuman khamr atau selainnya yang memabukkan. Karena fa innaha miftahu kulli syarrin, karena dengan meminum minuman keras sehingga dia akalnya hilang, maka ini menyebabkan atau merupakan pintu miftahu kulli syarrin, ya, terbukanya keburukan. Ya, ada orang yang membunuh gara-gara mabuk. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain yang dia kerjakan setelah dia hilang akal atau mabuk. Jangan ya. Kemudian wasiat Nabi SAW selanjutnya, wa ati' walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Dan taatilah kedua orang tuamu ya, sekalipun ya
atau manakala amaroka memerintahkan kamu atau meminta kamu antakhruja min dunyaka, untuk meminta apa? Dunia atau harta, maka disebutkan fakhruj lahuma, hendaklah diberikannya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Kemudian juga wasiat Nabi SAW adalah jangan melawan ulil amri atau pemerintahan yang sah sekalipun engkau dalam keadaan benar, ya, tapi taati. Jadi tidak boleh memberontak, ya. Nah ini pesan siapa? Nabi SAW. Wala tafrir minaz zahfi, janganlah engkau lari dari peperangan. Wa in halakta wa farra ashabuk, sekalipun engkau akan binasa dan teman-temanmu juga kabur, tapi tetap untuk melawan. Wa anfiq min taulika ala ahlik, begitu juga pesan Nabi SAW untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dan ini kewajiban bagi para ayah, ya, untuk selalu atau kewajiban untuk menafkahi keluarganya dengan harta yang halalan thayyiban. Halal itu dari cara mencarinya, begitu juga halal dari zatnya. Zatnya halal, tapi cara nyarinya enggak halal, itu juga jadi haram. Cara nyarinya halal, tapi zatnya haram, maka itu juga jadi haram. Zatnya halal, tapi nyarinya tidak halal. Contohnya apa? Ya banyak. Uang misalkan, ya, cari uang kan halal, zatnya, ya, enggak haram. Tapi cara mencarinya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh. Begitu juga cara mencarinya halal, tapi zatnya haram. Ya, misalkan apa? Dikasih ayam oleh pedagang ayam, tumben ya ngasih 5 ekor. Halal nggak Bu kalau dikasih? Halal. Tapi ternyata ayamnya, nah, bukan dia dari sembelih. Nah, zatnya haram, maka juga menjadi haram. Hati-hati ya. Ini dikasih kok dari siapa? Dari tukang ayam di pasar. Tumben ngasih ibu 5 ekor. Pasti goreng atau dini, ternyata udah bau, aromanya sudah tidak sedap. Ah, itu jadi menjadi juga bukan halal lagi, haram. Faliyudzubillah. Kemudian wala tarfa sa'soka an ahlik. Dan juga yang ke-8, jangan lalai untuk mendidik keluarga. Nah, ini juga kewajiban kita sebagai orang tua untuk selalu mendidik anak-anak kita, terutama memang kedua seorang ayah yang memiliki kewajiban untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, apa dalam surat At-Tahrim, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa anfusakum wa ahlikum naro. Ya, dan ini kewajiban orang tua. Ya, pokoknya masalah-masalah yang berkenaan dengan api neraka untuk kita dan keluarga kita harus dijaga. Banyak, kalau diperinci banyak Bu, ya, banyak sekali. Dan pesan terakhir, wa akhifhum fillah. Dan ini juga kewajiban kita kepada keluarga kita, ajarkan kepada keluarga kita agar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, kewajiban tentang sholat untuk anak-anak kita Ibu. Kalau anak kita meninggalkan sholat dengan sengaja dan tidak ada rasa takut sedikit pun, falidzubillah, berarti pendidikan kita
untuk menanamkan rasa takut kepada Allah itu belum sukses. Tapi kalau anak ibu, putra putri ibu, ya, itu ada rasa takut ketika dia meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, telat sholat saja atau mengulur-ulur waktu sholat saja itu dia takut, masya Allah, berarti luar biasa. Ya, apalagi anak ibu, putra putri ibu, nggak harus pesantren ya, nggak harus. Itu dia menjaga sholat. Misalkan ibu dan suami misalkan bepergian, dalam perjalanan anak ibu bilang, ayo mi udah mau zuhur nih, kita nyari masjid, masya Allah ya, itu udah luar biasa. Tapi kalau lalai, ya, ibu ulur-ulur waktu sholat, anak pun apalagi yang nggak tahu menaung, nah itu harus ditanamkan. Dan yang lainnya tentang makanan, misalkan ini makanan halal nggak bu, gitu. Ini makanan halal nggak bi? Kalau halal saya makan, kalau haram saya nggak mau. Dan seterusnya. Ini hadis yang sudah kita jelaskan, insya Allah, dan beberapa tentang faidah hadis ini telah kita sampaikan pula. Tapi kurang lebih ya demikian yang sudah kita bahas. Maka kita lanjut di hadis berikutnya, hadis kedua dari bab ke-9 ini. Ya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Umar qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyan qala irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaituhuma. Hadis ini pernah kita sampaikan ya, telah dibawakan oleh beliau rahimahullah taala, kalau tidak salah di bab atau di hadis ke-13. Di hadis ke-13 Ibu. Ya. Pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ayo bisa dibuka kembali Ibu. Ya. Yani dari Abdullah bin Amr, ya, bukan Umar, maaf nih. Abdullah ibnu Amr, ia berkata seorang laki-laki menemui jitu, menemui Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala, dan dia berkata kepada Nabi, jitu ubayyi'uka 'alal hijrah, saya datang kepadamu wahai Rasulullah SAW untuk membaiatmu atau membaiat kepadamu, berbaiat untuk berhijrah bersama Nabi maksudnya. Wa taraktu abawayya yabkiyan, namun saya meninggalkan kedua orang tuaku ketika saya ingin hijrah, ya, berbaiat kepada Nabi. Orang tuanya dalam keadaan yabkiyan, artinya apa? Menangis. Keduanya menangis. Kira-kira menangis karena apa? Ya mungkin karena ditinggal oleh anaknya. Ya. Qala, maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Ibu? Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Nah ini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu, fa'adhikhuma, buat keduanya itu ketawa, ya, buat keduanya tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau buat dia itu menangis. Jadi sebanding kamu kesini ingin berbaiat kepada Nabi untuk ikut hijrah, nah kedua orang tuanya nangis karena mungkin kehilangan anaknya. Maka apa kata Nabi? Irji ilaihima, kamu kembali lagi kepada kedua orang tuamu,
Terus apa yang dilakukannya? Fa'adhikhuma, dan buat mereka ketawa, senyum lah ya, gembira, hatinya tenang. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau juga membuat dia menangis dan khawatir. Nah, buat mereka tertawa, buat mereka tersenyum, buat mereka hatinya tenang kembali. Dan ini sudah disampaikan di bab atau di hadis yang ke-13 ya. Di mana di sini faidahnya banyak Ibu. Ya. Namun di sini memang ada penjelasan sebagian ulama ya. Penjelasan sebagian ulama tentang faidah hadis yang mulia ini ya. Di antaranya at-tarhibu min ibka'il walidaini wal hirsu ala idhaqihima. Jadi di sini hendaklah seorang anak itu merasa khawatir atau hendaklah dia berusaha untuk meninggalkan min ibka'il walidaini, dari menangisnya kedua orang tua. Nah ini Bu nih, jangan sampai membuat kedua orang tua menangis. Biasanya kalau menangis karena apa Ibu? Banyak hal. Bisa karena apa? Karena lisan kita ya menyakiti hati kedua orang tua, jadi dia menangis. Wal hirsu ala idhaqihima, dan anjuran untuk bersemangat, bersungguh-sungguh ya untuk membuat gembira, membuat senang kedua orang tua. Nah, ini anjuran Ibu, dan semangatlah. Nah, dibuat kedua orang tua itu gembira. Bagaimana kedua orang tua itu bisa senang? Sebenarnya orang tua itu ketika senang itu tidak harus sesuatu yang istimewa banget, betul tidak Ibu? Contoh ya, tentu kita juga sudah menjadi orang tua. Kita sudah menjadi orang tua. Kalau kita melihat anak ya mungkin tidak berprestasi ranking 1, enggak harus seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau dia sholatnya rajin, terus juga nurut, itu juga udah membuat hati kita itu tenang, betul tidak Ibu? Iya ya. Anak kita tidak nakal misalkan ya, nah itu udah bagian dari apa? Bagian dari kegembiraan kita. Misalkan Ibu ambil rapot, nah, sekarang kan ambil rapotnya siapa yang ambil? Orang tua. Sekaligus Ibu dikasih waktu 10 menit untuk apa? Konsultasi. Walaupun 10 menit jadi 50 menit ya, Ibu nggak lihat belakang antri gitu ya, karena saking ingin yang ditanyakan itu begitu banyak. Apalagi Ibu udah list malam, saya mau nanya wali kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak banget ya. Ketika jawaban wali kelas misalkan gini, putra putri Ibu misalkan ya, Masya Allah gitu, di kelas itu rajin gitu. Rajinnya apa Bu Guru gitu kan ya, dia itu kalau datang duluan. Oh Masya Allah, memang betul ya. Kalau pagi-pagi ibu-ibu ada anaknya yang memang pengen diantar lebih pagi, tidak mau telat. Nah itu kan udah nilai plus. Walaupun ibu kadang-kadang juga marah-marah ya, masih pagi gitu kan, masaknya belum selesai.
dan macam-macam. Tapi ada anak yang pengen rajin, maksudnya tidak pengen apa? Telat. Terus ibu guru bilang lagi, anak ibu rajin banget. Apa bu guru? Ya, itu rajin banget nyapu. Nyapu apa? Nyapu kelas. Walaupun bukan jadwalnya. Ibu dalam hati, perasaan di rumah nggak pernah nyapu gitu ya. Tapi minimal ibu senang kan? Senang. Ya. Ya. Alhamdulillah anak saya rajin. Tapi rajinnya di kelas, bukan di rumah. Tapi minimal ibu bangga. Kemudian menjadi contoh bagi teman-temannya. Oh, contohnya apa bu guru? Jadi kalau ada teman-temannya yang berisik, dia yang mengingatkan, misalkan. Sebenarnya dia bukan dia bukan ketua kelas. Wah, subhanallah. Ibu bangga kan anaknya. Terus kalau ngerjain tidak pernah kayak teman-temannya, tidak selesai, bahkan malas. Anak ibu kalau ini rajin. Apa tugas yang diberikan oleh guru selesai. Masya Allah. Sebenarnya anaknya biasa bu, ya anaknya biasa. Nah intinya kita dibuat oleh anak senang itu tidak harus ya selalu yang mewah banget, ya yang mewah. Ya bahkan dulu nih saya pernah waktu sekelas saya ada anak pulang nilai rapotnya merahnya 4. Dia sampai rumah teriak-teriak, asik nilai merahnya 4 kata gitu. Perempuan lagi ya. Ya itu orang tuanya jadi nggak jadi kesel bu, nggak jadi marah. Kenapa bu? Karena dia juga udah gembira gitu. Asik nilai merahnya 4, kan seharusnya marah orang tuanya ya. Tapi gara-gara anaknya seperti itu, dia mah ikut senang, ikut senyum, bukan senang, senyum. Ya Allah anak saya gitu. Akhirnya apa? Sudah kembalikan bahwa itu kemampuan dia. Kemampuan dia. Alhamdulillah. Tahu rizki Allah juga Allah yang ngatur. Dulu nilainya merahnya 4, sekarang ya sukseslah secara dunia bisa. Karena mungkin dipertemukan suami yang mapan. Tapi ada juga yang ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Sekarang nongkrong aja di rumah. Ada nggak? Ada. Sampai SMP ranking 1, SMA ranking 1. Ya, bahkan mungkin kuliah sampai S3 lah ya. Tapi karena mungkin dia ya pikirannya pengen dapat duitnya banyak, tawaran kerja ini tolak, kerja ini tolak, kerja ini tolak. Akhirnya apa? Gak kerja kan, di rumah aja, ya S3 tapi nggak kemana-mana. Karena itu saking pinternya jadi milih-milih gaji. Tapi yang lulusan SD ya, dia mah kerja apa aja, yang penting bisa ini. Kalau toh dia tidak menjadi orang, ya tetap jadi orang bu ya. Maksudnya kalau toh dia tidak jadi ya yang diharapkan orang tua, mungkin anak-anak aja dia. Kan ada tuh bapaknya lulusan SD tapi anaknya berhasil. Mungkin dia punya azam, oke lah saya tidak jadi apa-apa misalkan ya, tapi anak saya harus jadi ini. Kan ada yang seperti itu. Nah ya, sekali lagi untuk membahagiakan orang tua itu sederhana bu. Seperti mungkin ibu ya hanya WA, nanya kabar, kemudian apa? Telepon. Itu lebih disenangi daripada anak yang tidak pernah telepon, tidak pernah nanya kabar orang tua, walaupun ia bergelimang harta. Betul tidak ibu? Pulang-pulang walaupun pakai mobil yang rodanya 7, emang ada? Saking lebihnya, karena ada itu kan buat serep sih. Iya kan 7 bu ya, 5 ding, 5 ya, 1 serep bu, bukan becak ya. Itu, tapi pulang bawa gituan, bawa ini. Tapi ya bahkan saya pernah cerita, dia pulang tapi nginepnya di hotel. Kenapa nginep di hotel? Anak-anak saya takut kedebuan. Masya Allah. Dia tidak diperkenalkan dengan kesederhanaan.
Ya, akhirnya apa? Tidurnya di hotel. Kira-kira mainnya apa anak-anak? HP, bener nggak? Iya, coba kalau ketemu nenek, ketemu kakek, ketemu saudara-saudara, mainnya sama sepupu-sepupunya. Lupa HP, ajak ke kebun, ya. Iya, itu lebih afdol. Nah, justru inilah yang disenangi orang tua, bukan dateng pas sore, ayo kita ke hotel. Ya Allah, tinggalin tuh orang tua. Nah, jadi membahagiakan kedua orang tua itu sederhana insya Allah. Apalagi ibu memiliki kemampuan finansial, ya, dibelikan rumah, ibu ya, dibeliin rumah orang tua itu, dibeliin apa lagi? Kalau ada ya, dibeliin kalung, dibeliin anting buat ibu, masya Allah ya, dan seterusnya. Kemudian juga hadis ini menceritakan, ini penjelasan ulama, fadlu birril walidaini, keutamaan berbakti kepada orang tua, sampai jihad pun dikalahkan, hijrah pun dikalahkan oleh berbakti kepada orang tua. Kan izin untuk ikut hijrah kan Bu ya, tapi ternyata ketika izin untuk ikut hijrah, berbaiat kepada Nabi SAW, ikut hijrah, tapi meninggalkan orang tua dalam keadaan sedih, maka apa kata Nabi? Lebih baik kamu sama orang tua kamu. Ya, ini menunjukkan fadlu, keutamaan birril walidaini, keutamaan berbakti kepada orang tua itu lebih besar. Wa ta'zimu haqqihima, begitu juga memuliakan atau mengagungkan hak kedua orang tua. Nah, hijrah dengan Nabi saja dikalahkan, bagaimana dengan perkara-perkara yang di bawahnya ibu? Perkara-perkara kecil lebih dikalahkan. Wa kasratu tsawabi ala birrihima, begitu juga ini menunjukkan atau menjelaskan besarnya ats-tsawab, pahala, ala birrihima, akan kebaktian anak kepada kedua orang tua. Jadi berbaktinya anak kepada kedua orang tua itu merupakan atau menghasilkan kasratus tsawab, banyaknya pahala. Dan ini merupakan pahala besar Bu. Ya, telah lewat kita jelaskan, dari nas-nas Al-Quran pun menjelaskan tentang bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua ternyata disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk mentauhidkan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, di surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka, Allah Tuhanmu telah mewajibkan. Apa kewajibannya? Perintahnya alla ta'budu illa iyyahu, janganlah engkau menyembah kecuali kepadanya saja, kepada Allah saja. Ini perintah apa ini? Tauhid. Di mana tadi kita sampaikan di awal, tauhid merupakan puncak, ya, puncak agama kita ini. Allah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah saja dalam ibadah. Kemudian Allah menggandengkan nah nih, wa dan, ini wawunya wawu ataf ya, wa bil walidaini, kepada kedua orang tua, ihsana, agar berbakti. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang ya takzim atau azimu hak, keagungan hak kedua orang tua. Nah, ini Ibu rahimakumullah, ya.
Baik, ini mungkin hadis ya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala di hadis ke-19 yang lafadznya mirip atau bahkan sama persis dengan hadis yang disebutkan oleh beliau di hadis ke-13. Baik ya, kita lanjutkan hadis yang terakhir. Hadis terakhir di bab ke-9 ini adalah hadis qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ali bin al-Jahdi, haddatsana Ali bin Ja'di, qala akhbarana Syu'bah an Habibi ibni Abi Thabit, qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma an Abdullah ibni Amr, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad, faqala ahayyun walidak, faqala na'am, faqala fafihima fajahid. Dari ya Ali bin Al-Ja'ad mengabarkan kepada kami, ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit, ia berkata aku mendengar Abul Abbas al-A'ma ya, Abul Abbas al-A'ma an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah bin Amr, ia berkata ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad, telah datang kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yuridul jihad, dia ingin ikut berjihad. Faqala, maka Nabi SAW berkata kepada laki-laki tersebut, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah ya, faqala na'am, maka laki-laki ini menjawab, iya, orang tuaku keduanya masih hidup. Maka Nabi SAW mengatakan lagi, faqala fafihima fajahid. Apa kata Nabi? Ketika laki-laki ini menjawab masih, kedua orang tuanya masih ada, maka Nabi SAW berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Fafihima fajahid, maka berjihadlah engkau kepada kedua orang tuamu. Nah ini Bu ya, ini hadis mirip dengan hadis sebelumnya ya. Kalau hadis yang sebelumnya itu seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat untuk ikut hijrah. Kalau ini datang kepada Nabi SAW ingin ikut jihad. Jihad itu apa Bu? Perang. Yang tentu ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu taruhannya apa? Nyawa. Nyawanya nggak pulang. Nyawanya diambil oleh Allah. Sedangkan ketika Nabi SAW mengatakan ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Dijawab oleh laki-laki ini, "Naam." Ya, iya, orang tuaku masih hidup. Jadi laki-laki ini ingin ikut jihad bersama Nabi, namun orang tuanya masih hidup di rumah, dua-duanya. Maka apa kata Nabi SAW? Fafihima fajahid, maka datanglah kepada orang tuamu dan berjihadlah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Nah, gitu ya. Qauluhu ahayyun walidak, perkataan Nabi SAW, apakah kedua orang tua masih hidup? La farqa an yakuna, tidak ada perbedaan apakah keduanya masih hidup, au an yakuna wahidun minhuma, atau salah satu di antaranya yang sudah meninggal. Jadi Nabi SAW mengatakan apakah orang tua masih hidup, itu Nabi tidak mengatakan dua-duanya atau satu aja, tidak. Jadi sama. Pokoknya orang tua masih hidup satu atau apalagi dua-duanya. La farq, tidak ada perbedaan.
Ya, yakni laisa bi syartin an yakuna maujudaini hayyaini. Jadi ketika Nabi SAW bertanya tentang apakah orang tua masih hidup itu, ya tidak menjadi syarat satu atau dua-duanya. Pokoknya walaupun ada satu itu masuk dalam hadis ini. Ya, falau wujida ahaduhuma lakafa. Walaupun hanya satu di antara keduanya itu masih hidup, maka ini mencukupi hadis ini. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan apakah orang tua masih hidup itu tidak disyaratin dua-duanya, enggak. Ya. Maka ketika laki-laki ini menjawab faqala nam ya, apa kata Nabi? Qauluhu fajahid. Maka berjihadlah engkau. Fafihima, maksudnya berjihadlah engkau dengan berbakti kepada orang tuamu. Artinya laki-laki ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kembali ke rumah, gak usah ikut jihad. Namun maksudnya gak usah ikut jihad untuk berperang, namun berjihadlah di rumah. Maksudnya jihad di rumah dengan apa? Berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Nah ini kan tinggi, Bu. Sampai berbakti kepada orang tua itu ternyata mengalahkan jihad. Tapi memang di sini, Bu, disebutkan oleh para ulama, jihad yang dimaksud adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Jihad yang hukumnya fardu kifayah itu apa, Bu? Ayo, kalimat yang sederhana apa fardu kifayah itu? Oke, kewajiban yang bisa gugur jika telah dilaksanakan oleh sebagian, itu namanya fardu kifayah. Jadi disebutkan bahwa jihad yang dimaksud di sini bukan jihad yang fardu ain, Bu. Ya, jihad yang dimaksud di sini bukan jihad yang fardu ain. Bismillah. Tapi fardu kifayah yang ketika sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban kaum muslimin yang lain telah gugur. Itu namanya fardu kifayah. Tapi fardu ain, kalau fardu ain berarti semuanya wajib. Contoh, ya, negeri kita faliyudzubillah ya, misalkan diserang, siapa kewajibannya kewajibannya siapa? Seluruh warga negara, maka menjadi fardu ain. Apalagi pimpinan atau Bapak Presiden mengatakan kita wajib melawan, nah semuanya sudah fardu ain namanya. Kalau fardu kifayah mungkin saja memang telah diwakili oleh sebagian sahabat yang lain, sehingga laki-laki yang tadi datang, ya, laki-laki yang tadi datang untuk ikut berjihad, namun Nabi SAW mengatakan ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Kemudian laki-laki ini menjawab, iya masih hidup ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kamu pulang, jihadlah engkau dengan berbakti kepada orang tuamu. Maksudnya jihad yang dikalahkan oleh, ya, di jihad yang dikalahkan oleh birrul walidah ini adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah. Namanya fardu kifayah, Ibu. Baik, apa keutamaan atau faidah dari hadis yang mulai ini, Ibu? Ma yu'khadhu minal hadis, yang pertama adalah tidak jauh dari penjelasan sebelumnya. Hadis ini menjelaskan tentang fadlu birril walidaini wa idhamu haqqihima wa kasratu as-sawab ala birrihima. Sama dengan yang tadi sebelumnya, ya. Bahwa hadis yang mulai ini menunjukkan atau menjelaskan fadlu birril walidaini, tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Sampai jihad pun dikalahkan. Berarti kan keutamanya besar. Wa idhamu haqqihima, tentang menjelaskan tentang besarnya hak kedua orang tua.
jihad saja ditunda. Laki-laki ini disuruh untuk pulang untuk berbakti kepada orang tua. Berarti kan izamul hakima, ini besarnya hak kedua orang tua ini. Begitu juga wa kasratus tsawabi ala birrihima, besarnya pahala untuk berbakti kedua orang tua. Jihad kan pahalanya besar, Ibu. Besar enggak? Besar. Tapi dikalahkan oleh birrul walidain. Maka ini menunjukkan bahwa pahala birrul walidain juga besar, bahkan mengalahkan jihad. Tapi jihad ini sekali lagi jihad yang hukumnya fardu kifayah. Ini jangan salah paham, Bu. Karena kalau udah fardu ain, sekalipun orang tua tidak mengizinkan tetap, Bu. Ya. Karena ini perintah Allah lebih besar dibanding dengan perintah orang tua tentu. Nah, ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ijma'ul ulama ala wujubi birril walidaini. Ijma' ulama, kesepakatan para ulama ala wujub, akan wajibnya seorang anak untuk apa? Birril walidaini, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini ulama ijma', Bu. Ulama ijma' berkumpul dan sepakat akan wajibnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan menjelaskan tentang wa anna uquqahuma haramun minal kabair. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang uquqahuma, durhaka kepada kedua orang tua, kepada keduanya, haramun, merupakan perbuatan haram, minal kabair, dan ini termasuk dosa besar. Apa alasannya? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qarrar dzalika fala yashiddu anhu ahadun. Kenapa alasannya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah qarrar dzalik, menetapkan yang demikian ini. Jadi tidak ada yang bisa membantahnya. Ini faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, Ibu, idza kana al-jihadu tatawwuan fala yajuzul khuruju bi ghairi idznil walidaini. Nah, ini sebutkan tadi sebenarnya. Jika jihad itu tatawwuan, apa arti tatawwu? Sunnah. Jadi kalau idza kana al-jihadu tatawwuan, jika jihad yang dimaksud adalah jihad yang sunnah, fala yajuzul khuruju bi ghairi idznil walidaini, maka seorang anak tidak boleh ikut jihad kecuali atau tanpa izin dari kedua orang tua. Nah, ini yang dimaksud hadis yang tadi ini adalah bisa juga jihadu tatawwuan, jihad yang sunnah, atau jihad yang tadi fardu kifayah. Wa amma adapun idza kana fardhon mutaayyinan fala hajata ila idznihima. Namun Ibu rahimahullah, jika jihad yang menganjurkannya adalah kana fardhon, merupakan jihad yang fardu, yang wajib, mutaayyinan, fardu ain maksudnya apa? Penjelasannya fala hajata ila idniha, maka tidak butuh dengan izin kedua orang tua. Nah, ini Bu nih, bedakan antara jihad yang fardu ain dengan yang fardu kifayah atau tatawwu. Letaknya adalah izin dari kedua orang tua. Jika jihadnya fardu ain, wajib, tidak wajib untuk izin orang tua. Tapi kalau jihadnya adalah jihad yang kifayah atau bahkan tatawwuan yang sunnah,
yang anjuran, maka dia boleh ikut selama izin dari kedua orang tua. Ini jihad ibu-ibu, apalagi yang selainnya yang kecil. Ya. Ini yang ketiga, faidah hadis yang mulai ini. Yang keempat, jawazu ta'biri anis syai'i bididdihi idza fuhimal ma'na, li'anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi ja'ahu fa fihi ma fajahid zahiruhu annahu yusilul adha ilaihima wa hadha ghairu muradin qat'an bal fabluh juhdaka fi birrihima. Jadi bolehnya ungkapan untuk sesuatu dibalik yang tadi sebenarnya saya sudah sampaikan, ya, ungkapan dibalik jika itu menjadi jika itu maknanya juga dipahami, tapi ya di antaranya perkataan Nabi SAW kepada laki-laki yang tadi datang pengen ikut jihad. Jawaban Nabi apa ketika laki-laki ini mengatakan, iya orang tuaku masih ada? Kan Nabi mengatakan fafihima fajahid. Kan seharusnya kalau dari depan fajahid fafihima, kan seharusnya gitu ibu ya. Orang tuamu masih ada enggak? Masih. Udah kamu jihad aja kepada orang tuamu. Fafihima, karena di dalamnya itu ada faidah. Kan dibalik oleh Nabi. Fafihima, maka di fafihima maksudnya untuk kedua orang tuamu itu fajahid, maka berjihadlah kepada keduanya. Kan berarti ungkapan ini dibalik oleh Nabi. Dan ini boleh, ya, boleh kita juga mengungkapkan kepada yang lain, bisa memahamkan kepada orang lain, bisa dibalik. Contoh bu ya, ibu untuk anak-anak nih bisa dibalik. Ketika ibu berjalan bersama anak, misalkan ada apa yang namanya, ada patung, ya bu ya, ada patung. Kemudian patung itu di sebuah daerah ya, itu disembah-sembah misalkan. Maka ibu tidak harus langsung mengatakan kepada anak, dek ini patung disembah nggak boleh. Tapi ibu tanyanya begini, dek yang wajib kita sembah siapa? Allah, gitu ya. Nah ketika Allah bu, oh Allah, berarti patung itu, oh patung itu nggak boleh. Nah baru kan. Tapi ibu langsung bilang, itu patung nggak boleh disembah dek, itu ya, berarti itu langsung kena ya. Tapi kalau dibalik, dek yang wajib kita sembah siapa? Allah. Kalau yang lain nggak boleh bu, patung itu nggak boleh juga. Gitu ya. Jadi kasih trik, apalagi anak ibu misalkan aktif, kan ibu ada punya putra putri yang kadang-kadang aktif ya, apa namanya, bukan aktif, apa aja ditanya, apa namanya bu, ya kritis. Itu bisa ibu dengan cara dibalik, ya. Ibu sebenarnya pengen melarang apa, anak apa. Misalkan ibu ingin melarang anak main apa deh, ya main yang pokoknya gak bagus lah ya, gak bagus atau mubadir, misalkan main apalah gitu ya. Maka ibu bilang gini, dek Allah melarang kita berbuat sia-sia, gitu ibu ya. Oh melarang, hadisnya ini hadisnya. Oh melarang bu, iya. Nah diantaranya main itu. Gitu bu ya. Tapi kalau ibu langsung to the point, dek gak boleh main itu, kira-kira mau gak dia? Apalagi teman-temannya lagi pegang, gak mau. Tapi kalau ibu bilang, dek Allah dan Rasulnya pernah mengatakan, tapi ibu harus tahu dulu, bener memang Allah larang ya, melarang berbuat yang sia-sia, melarang berbuat yang menjadikan kita itu apa namanya,
menjadi binasa. Oh gitu, iya. Nih dalilnya. Nah, baru disebutin di antara hal yang membinasakan kita itu ini. Maka ini dilarang gitu, Bu. Karena ada yang kritis tadi gini, mana Allah mana bilang mengharamkan ini. Kan begitu ya? Ya nggak ada lah. Ya. Sama dengan misalnya gini. Dek, adek kan perempuan nih, iya. Adek bisa masak nggak? Nggak bisa masak. Gitu kan? Masak apa nih? Ya masak apa aja. Gitu. Kalau disuruh, udah nih masak mie, mau nggak kira-kira? Enggak. Tapi kalau dikasih wejangan, saya pernah begini, Bu. Allah Subhanahu wa taala, guru saya rahimahullah taala pernah mengatakan, dalam Al-Qur'an ternyata ada ilmu bikin mendoan. Yo, kita penasaran, Bu. Bikin mendoan. Dalam Al-Qur'an ada emang mendoan bahasa Arabnya apa? Hah? Iya, nggak ada, Bu ya. Mendoan. Ternyata ada ilmu bikin mendoan di Al-Qur'an. Apa tuh? Ayatnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata gitu. Kalau kamu pengen bikin mendoan, bisa nggak? Enggak, tanya. Tuh Al-Qur'an ada nunjukin, suruh nanya gitu katanya. Oh gitu ya. Jadi nggak ada kalau kalimat mendoan, Bu, di situ. Tapi ternyata itu lafadznya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu ada dalil agar perempuan itu bisa masak. Gitu ya. Makanya apa? Dia nanyanya mah boleh sama ibunya, boleh apalagi lihat resep di YouTube. Gitu, Ibu ya. Nah, itu namanya dalilnya ada, suruh nanya pada orang yang bisa atau orang yang tahu. Nah, jadi di sini ada keunikan ya, jawazu ta'bir ani syai'i bidziddihi idza fuhimal makna. Tapi dengan catatan maknanya paham. Ya gitu ya, bisa dibalik. Iya. Kemudian yang terakhir, Ibu rahimakumullah, dari faidah dari hadis yang mulai ini, birrul walidaini qad yakunu afdala minal jihadi kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Jadi berbakti kepada orang tua kadangkala ya itu lebih afdol dibandingkan jihad, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulai ini. Namun memang tadi penjelasannya, jihad yang dimaksud adalah jihadu tatawwuan, jihad yang sifatnya sunnah. Baik, Allah alam bisawab. Ibu rahimakumullah, dari bab ke-9 dari 3 hadis yang sudah kita bacakan, yaitu bab ya burru walidayhi ma lam yakun ma'siyah, wajibnya untuk berbakti kepada orang tua selama dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi soal, Ibu, apakah di penjelasan bab ke-9 ini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, lanjut. Nggak ada, Ibu ya? Nggak apa-apa. Berarti nggak ada, lanjut, gitu, Ibu ya? Baik, Masya Allah. Karena masih ada waktu ya. Masih ada waktu sekitar 20 menitan. Ya, dilanjut di bab selanjutnya, bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannata. Bab mengenai ya nasib nih, Bu. Nanti ini bagian dari renungan kita bersama. Man adraka walidayhi, siapa saja yang bertemu dengan
atau mendapati kedua orang tuanya masih hidup, falam yadkhulil jannata, akan tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Ini bab yang menggetarkan hati kita ibu-ibu. Bagi kita yang masih punya orang tua, baik satu apalagi keduanya masih hidup, namun ternyata tidak menjadikan si anak ini masuk surga. Nah, ini kan kerugian yang besar ibu ya, kerugian yang besar. Nah, sebagian penjelasan para ulama ya, bahwa orang tua itu adalah surga ya. Maka kemarin ada pertanyaan gini bu, saya juga susah banget jawabnya. Ustadz, berdosakah kita sebagai anak menitipkan orang tua kepada orang lain? Ya kita nggak tahu ya orang lain apa di panti jompo, atau orang lain tuh maksudnya tetangganya suruh ngurus atau pembantunya. Terus kemudian dia bilang alasannya apa? Karena saya sibuk. Aduh, coba bu, karena saya sibuk. Kira-kira sibuknya apa ya? Hah? Sibuk kerja. La ilaha illallah. Nyari apa? Cuan. Orang tua ditinggalin, dibilang sibuk. Dengan ibunya dulu ketika merawat dia bilang sibuk tidak? Aku tinggalin anak ini di pinggir jalan karena saya sibuk. Iya enggak? Sebenarnya itu bisa dikembalikan itu pertanyaan apa jawabannya. Dulu orang tuamu emang enggak sibuk? Ya? Sibuknya seperti apa? Yang menjadikan kedua orang tua itu disia-siakan. Ini sebenarnya pertanyaan yang aduh ya, yang nggak usah ditanyain sebenarnya, nggak boleh kayak gini. Bilang sibuk. Maka di sini disebutkan bab yang menjadi renungan kita bersama ibu-ibu, man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Ya, bab mengenai siapapun orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun ternyata tidak menjadikan dia masuk surga. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak ini bu? Ya mungkin bagian dari itu tadi, meninggalkan orang tua, tidak diurus. Bahkan ada cerita, nggak tahu bener atau enggak ya, dia diajak ke suatu tempat, kemudian duduk suruh nunggu ibunya, udah sepuh ya, di taman. Kemudian apa? Dikasih tulisan ya, dikasih tulisan, kan ibunya nggak bisa baca, dikasih tulisan di mana? Di dompet atau di tas. Sampai sore ditunggu-tunggu, anaknya nggak datang-datang bu. Anaknya laki-laki ini nggak datang-datang. Ada sore Allah mengantarkan seorang laki-laki datang dan kemudian menanyakan, ibu lagi ngapain di sini? Dia bilang, aku menunggu anak saya pulang kerja. Sampai sore, udah petang itu, udah mau maghrib, belum juga datang anaknya. Kemudian dia mengeluarkan secari kertas. Dia mengatakan apa di situ? Tolong antar ibu ini ke panti jompo. La ilaha illallah. Coba ibu, diantar ke panti jompo. Dia melepas ya surga dia. Dia melepas surga dia. Bahkan ada beberapa tayangan juga seorang ibu yang ketika di panti jompo itu diwawancarai ya. Dia diusir dari rumah. Kemudian dia juga tidak diakui ibu. Waliyadzubillah. Tidak diakui dia ibunya. Kemudian mengusirnya. Bahkan mungkin menendang, memukul.
mencaci, mengolok-olok ibunya. Masya Allah. Ada. Zaman ini masih ada ibu rahmakumullah. Faliyuzubillah. Ya. Bahkan mungkin ada sebagian yang menyuruh, memerintahkan ibunya untuk mengemis. Hasilnya siapa yang makan? Anaknya. Dan itu banyak ibu-ibu. Suruh ke Jakarta, suruh muter gitu, nyari minta-minta hanya untuk makan. Ada sebagian juga yang datang dari kampung ke sini ingin berkunjung, ingin melihat cucunya, ya. Kemudian datang karena ada alamat, datang kemudian diusir oleh sekuritinya, diusir oleh penjaga rumahnya, dan tidak diakui. Dan dia dengan jelas mengatakan, orang tuaku sudah meninggal. Ini udah durhakanya luar biasa. Ini masuk di bab ini, Ibu rahmakumullah. Man arqa walidayhi falam yadkhul jannah. Iya. Bahkan ada sebagian yang betul-betul menyakiti kedua orang tua begitu dalam. Maka wallahu a'lam bishawab, untuk bab ini mungkin saya akan lanjutkan di pekan akan datang Ibu ya, karena ini harus serius dan fokus. Tapi minimal kita bisa mengambil kesimpulan ya sedikit tentang judulnya saja sudah menunjukkan ya Ibu ya. Maka mungkin kita awalnya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari sifat yang demikian. Kemudian juga yang kedua, sekalipun memang kedua orang tua kita atau salah satunya sudah meninggal pun, kita tetap kewajiban untuk mendoakannya Ibu ya. Mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan keselamatan mereka dari azab kubur. Doakan kedua orang tua. Ya. Oleh itu sekali lagi Ibu rahmakumullah, di bab ini, bab yang insya Allah kita akan bahas bersama-sama di pekan akan datang, di bulan akan datang Ibu ya. Mudah-mudahan menjadikan ibrah bagi kita ya, karena banyak di antara kita sekarang ini yang mengabaikan kedua orang tua, yang mengabaikan orang yang telah melahirkan kita, mengabaikan orang-orang yang telah berjasa demi kesuksesan kita ya. Mereka lupa kesuksesan yang mereka raih itu sebagian dari doa kedua orang tuanya. Mereka lupa bahwa dulunya adalah dia tidak memiliki apa-apa. Sekarang sudah sukses, lupa dengan segalanya, lupa dengan masa lalunya. Ya. Oleh karena itu ini kita diingatkan oleh Nabi SAW akan pentingnya untuk birrul walidain dan ancaman bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya untuk birrul walidain ini. Wallahu alam bishawab. Ibu rahmakumullah, mudah-mudahan sekelumit dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ini menguatkan kita, menguatkan iman kita, dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya dengan diantaranya birrul walidaini. Baik Ibu rahmakumullah, jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada Ibu ya? Enggak apa-apa Ibu. Ya, monggo.
Bisa diulang. Baik, baik, Masya Allah. Baik, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika mereka masih hidup saja Ibu ya. Namun bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal dunia, maka ini tetap kita bakti. Caranya banyak. Satu, yang pernah disebutkan para ulama, tentu di antaranya yang tadi Ibu sebutkan, mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, mendoakan kemudahan bagi mereka terhindar dari siksa kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua yang disebutkan para ulama adalah berbuat baik. Ya. Artinya taatnya kita insya Allah juga akan memberikan pahala untuk mereka. Jadi solehnya anak itu juga akan memberikan pengaruh atau memberikan pahala kepada orang tua walaupun sudah meninggal. Jadi ketaatan kita kepada Allah itu juga sama saja cara berbakti kepada orang tua Ibu. Ibu taat, suami, ibu berbuat baik yang lainnya, bersedekah dan seterusnya, laksanakan sholat 5 waktu. Mereka mendapatkan selama mereka belum kafir ya, tidak kafir ya, maka pahala pun akan mendapatkan mereka insyaallah taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang bisa dilakukan, ya ini melakukan ibadah yang bisa diniatkan untuknya. Contoh, bersedekah. Saya bersedekah atas nama orang tua saya. Saya wakaf. Ya, biasanya saya itu kalau umroh itu saya menawarkan pada jamaah, ada nggak yang pengen wakaf Al-Quran, wakaf tempat duduk tuh ya buat sholat itu, tanah beli kemudian wakafkan di haram, maka ketika dipakai insya Allah akan berpahala. Niatkan untuk kedua orang tua, jangan sekali tapi berkali-kali. Udah pernah kok wakaf untuk orang tua, bukan sedekah apa saja untuk orang tua ini terus gitu. Nah, atau mungkin yang lainnya yang tadi disebutkan, mungkin ada sebagian ulama yang membolehkan untuk kalau punya rezeki ya membadalkan haji untuk orang tua. Jadi haji itu pahala Bu ya, bukan panggilan ya. Bukan julukan, bukan panggilan, bukan julukan. Buat apa juga udah meninggal buat dihajiin Ustadz, kan nanti nggak dipanggil Pak Haji. Oh, itu orang yang pengen panggil berarti itu. Jadi pahala kalau memang ibu udah berhaji, ibu haji yang kedua untuk orang tua. Umroh yang pertama udah ibu laksanakan, umroh kedua bisa untuk orang tua. Sebagian ulama yang menjelaskan tentang bolehnya membadalkan atau meniatkan badal umroh atau haji untuk orang tua. Nah, itu diantara hal-hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua. Begitu juga Nabi mengatakan apa? Cara diantara berbakti kepada orang tua adalah menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua. Maksudnya kerabat siapa? Kakak, adik orang tua kita siapa? Ada enggak? Oh enggak ada. Ada enggak anak-anaknya kakak, anak-anaknya adik orang tua kita, sepupu-sepupu kita? Itu kita jalin silaturahmi, itu juga termasuk bagian dari gitu ya. Begitu juga sebagian ulama mengatakan salah satu di antara berbakti kepada orang tua juga menjalin dengan teman-temannya orang tua kita kalau masih hidup. Karena orang-orang tua kita meninggal kan umur 80-an. Berarti kalau yang masih hidup teman-teman orang tua kita juga 80-an. Mungkin masih ada Ibu ya. Di kampung ada nenek fulana, itu teman ibu saya. Ibu sambangin, ibu datengin, kasih sembako. Gitu kan ya. Kan dia akhirnya dia bercerita, Masya Allah, ini anaknya si ini nih. Dia keluar doa-doa. Nah, demikian Ibu rahimakumullah ya. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, banyak cara untuk berbakti kepada mereka. Sedekah, wakaf,
kemudian juga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun pahala kita mengalir juga untuk orang tua. Kemudian juga tadi menjalin ukhuwah dengan teman-teman orang tua kita, menjalin dengan kerabat orang tua kita, dan terakhir kalau memang punya rizki ya bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang berkenan dengan harta, diniatkan untuk kedua orang tua. Demikian, Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, cukup Ibu ya. Alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah kajian di pagi hari ini mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Jika ada penjelasan yang salah itu dari kebodohan saya pribadi, dan jika ada kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.